Nah, untuk melanjutkan lagi, Mbak Frida masih bersama kita kan pasti? Masih dong. Oh, Mbak, tadi kita udah sama-sama dengar gitu ya Ya, dari Cinta gitu, bahwa yang terpenting ini kan adalah bagaimana kita bisa menghabiskan waktu bersama keluarga gitu ya, nggak usah terlalu banyak pressure lah kita harus apa dan berbuat apa gitu. betul. Tapi kalau simple tips dari Mbak Frida ini apa? Ya, jadi kan kita salah satu pelajaran hidup yang saya ambil dari wabah corona ini, eh, kita sebagai manusia kan kita diberikan kemampuan untuk bisa beradaptasi ya. Jadi dengan kondisi sesulit apapun, sebetulnya kita mengeluarkan sisi terbaik kita untuk bisa beradaptasi dan juga untuk bisa tetap survive menghadapi ujian ini. Dan being at home sebetulnya jadi banyak sekali yang bisa dieksplor ya. Mungkin yang dulu nggak kepikiran gitu, misalnya yang hobi masak bisa mengeksplor resep-resep dengan kemudian diabadikan momen memasaknya itu ala chef profesional misalnya gitu kan, itu untuk ibu-ibu. Terus kalau untuk yang eh, anak-anak mungkin juga bisa mengeksplor game-game yang kalau selama ini mungkin mereka main game semuanya lewat gadget, mereka very individual. Sekarang mereka bisa main game bareng orang tuanya dengan keluarganya gitu. Terus uh, dan tentunya juga mungkin dulu yang beribadahnya sendiri-sendiri ya karena kesibukan dan juga karena harus beraktivitas di luar, sekarang dengan bersama-sama dalam satu rumah bersama keluarga juga bisa beribadah. Dan kalau yang muslim ayahnya atau bapaknya bisa memimpin sholat berjamaah, itu kan sangat indah sekali ya. Banyak sebetulnya bisa diekspor, bahkan mungkin misalnya sudut-sudut rumah yang dulu kita hanya menganggap seperti tangga itu hanya untuk jalan yang kita lewat untuk naik ke lantai atas, tapi mungkin di tangga itu bisa kita dandanin atau kita bisa do something dengan tangga yang ada di rumah. As simple as that, kita bisa explore banyak hal gitu. Di samping tentunya tetap kita nggak lupa untuk tetap berkomunikasi dengan dunia luar. Seperti saya juga merasakan dengan adanya uh, corona ini, ketika kita bergotong royong dengan teman-teman, misalnya teman-teman alumni sekolah kita, saya juga nggak nyangka kalau ternyata yang turut berdonasi tidak hanya dari alumni sekolah kita aja, tetapi juga di luar sekolah kita pun ingin ikut berkontribusi gitu. Jadi masing-masing tidak hanya memberikan partisipasinya melalui komunitasnya masing-masing, tapi bisa jadi lintas komunikasi, lintas komunitas. Dan itu buat saya indah sekali, kayak saya bergabung dengan alumni UNER untuk melakukan gerakan sejuta hand sanitizer untuk dibagikan kepada masyarakat yang rentan dan membutuhkan. Ini kita banyak dibantu justru dari alumni-alumni universitas lain gitu. Dan jadi kenalan lebih banyak teman-teman baru juga gitu, yang tadinya kita mungkin nggak kepikiran ya untuk kontak dengan beberapa komunitas yang sebelumnya kita nggak kenal, tetapi setelah ada corona ini, karena kita mau bergandengan tangan untuk do something, apa yang bisa kita lakukan untuk sekitar kita, kita jadi memperluas jaringan atau punya network yang lebih lebar dan luas lagi, yang itu nggak kepikiran sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya banyak hal sih yang bisa kita eksplor. Bahkan buat teman-teman di Australia, saya dulu kebetulan pernah di Australia kuliah di Melbourne, dan di Melbourne kan banyak sekali taman-taman untuk kita piknik ya. Nah itu bisa loh kita piknik di rumah gitu loh. Kita tebarkan rak ataupun karpet kecil, kemudian kita ajak anggota keluarga untuk sama-sama nyiapin keranjangnya. Kita seolah-olah mau piknik nih. Kalau yang punya halaman mungkin lebih enak ya, karena bisa berpiknik di halaman rumah. Tapi kalau yang enggak pun juga nggak apa-apa, bisa di dalam rumah atau apartemen atau di suatu ruangan yang di set up. uh, itu juga membuat daerah kreativitas kita juga menjadi apa ya, di challenge gitu untuk bisa bisa membuat suasana rumah menjadi menarik dan tetap bonding ikatan keluarga yang menjadi lebih kuat, dan ibadah juga menjadi lebih khusyuk, dan kita lebih mendekatkan diri juga kepada Yang Maha Kuasa, dan kita tidak melupakan apa yang selama ini kita dikasih udara yang gratis, kita dikasih semua yang ada di sekitar kita. Kita mungkin selama ini take it for granted, tapi ini saatnya kita mensyukuri itu semua dan kita lebih menjaga itu semua. Dan yang pasti juga ini kan kita jadi dilatih membiasakan untuk mencuci tangan setiap saat, terutama sebelum makan, kemudian menjaga kesehatan lebih baik lagi.
terus banyak hal-hal positif yang bisa kita teruskan gitu nanti setelah corona ini berlalu, boom, kita jadi punya pola hidup yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik gitu. Banyak hal sebetulnya sih yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa menjadi new normal ya, kalau kata orang-orang. New normal, ada habit-habit baik yang baru gitu ya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang kita nggak menyangka gitu bahwa ini akan menjadi sesuatu yang baik yang nanti akan kita teruskan usai corona ini. Nah tapi baik dari semua narasi tadi ya kita mendengar bahwa ya memang kita harus melakukan ini secara bersama-sama gitu, bahwa harus ada ya sebetulnya optimisme bahwa setelah ini tuh pasti akan ada hari yang lebih baik gitu. Jadi jangan terlalu dibawa pusing dan dibikin depresi untuk dalam waktu yang lama ya, karena kalau sekarang kita lihat banyak sekali orang-orang yang sebenarnya selalu gitu nanya kayak di sosial media, kapan sih ini selesai kayak gitu kalau kita lihat sebenarnya sekarang. Nah tapi untuk melanjutkan lagi nih ke sesi tanya jawab, udah ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang masuk ke sini dari teman-teman. Tapi di sini ada pertanyaan pertama nih untuk Cinta. From Jessica Tiara. Hai Kak Cinta, this is Jessica. How do you manage your goals and how long do you usually get things done? Thank you. I try to make time in having a break and doing my college assignments. I'm from Jakarta. Okay. Should I answer in English or in Indonesian? The question was asked in English, so I'll just answer in English. Well, I mean, every goal is different. I don't think you can necessarily put a time limit on your goals because it depends on the scope. But in my experience, the best way to get things done and also the best way to achieve your goals is by creating smaller goals that help lead up to that greater goal of yours. And therefore, not only are you breaking up your workload, it'll also allow you to feel like you're always getting things done. And, I'm not sure what goals you've set for yourself, but, I think this could apply to many things. And I guess to answer your question is break up your goals into smaller goals in order for you to be able to achieve them incrementally and at the end reach your final destination, so to speak. And to put it simplistically, since you're still in college, at least that's what I gathered from your question, let's say you're referring to an assignment. The same thing applies to an assignment. If you have an assignment assigned to you, let's say it's a 4,000-word essay, start the essay a week beforehand. Don't cram the night before. Why? Because it's been scientifically proven that you're able to retain more and also retain more information and also express yourself in a more eloquent manner when you take your time, so that on that last day prior to submitting your assignment, you can read over your work and pick up on all the flaws and make sure you're giving it your best and giving your professor the best quality paper you can possibly give him or her. So yeah, I mean, I'm sorry for being so technical, but I'm very left-brained, so that's what I can tell you. Thank you, Cinta. Ya tadi mungkin ini saatnya ya sebenarnya, this is the time for us to give the best ya, including in whatever yang kita lakuin sekarang gitu, mau tugas, mau assignments, mau apapun itu, ya give our best karena ini kesempatannya sekarang gitu, kita nggak ke distract dengan banyak hal, kita punya banyak waktu untuk di rumah gitu ya mungkin. Termasuk kalau tadi Mbak Frida juga bilang ya apapun kan bisa dilakukan di rumah gitu, buat yang di rumah pun bisa try to redecorate rumahnya gitu ya dan lain-lain yang sebenarnya juga banyak bisa kita lakukan. Nah mau kembali ke Mas Eros nih, masih ada nggak sama kita di sini? Mas Eros kayak di mute nih. Ini gaptek ini. Enggak dong. Ya, gimana? Mas Eros, mungkin tadi kalau misalnya teman-teman sebelumnya tadi udah pada lihat, wah mau live streaming ya sama Mas Eros gitu. Terus ada beberapa teman-teman musisi gitu, itu pengen banget gitu diajak Mas Eros nih, kira-kira ada mau bikin lagu lagi nggak gitu? Untuk bikin karya lagi nggak, apa nih tips-nya gitu? Gini lah, saya tuh sebetulnya dibilang saya musisi juga nggak jelas gitu ya. Saya juga I just like music gitu kan.
mungkin main gitarnya lebih pintaran Pak Dubes gitu ya. Tapi I'm a dreamer gitu kan. Saya seorang pemimpi dan saya selalu membuat yang indah-indah gitu kan. Jadi kalau mencipta itu seperti apa ya, sudah darah daging yang nggak bisa terlepas dari raga yang ada ini gitu kan. Sehingga dimanapun saya berada gitu, mencipta ini satu sebuah yang saya selalu tanamkan di saya. Semua boleh pergi dan tiada dan mati. Hanya kreativitas yang harus tetap hidup. Itu yang selalu saya tanam di diri saya. Jadi karena saya orang susah, saya kan bukan anak orang kaya. Jadi I'm struggling gitu ya. Dari mulai saya di Jerman juga saya umur 18, itu saya nggak pernah minta duit lagi orang tua gitu kan. Sehingga segala sesuatu itu harus kita pecahkan sendiri. Makanya dalam hal seperti ini baguslah buat kaum milenial, apalagi Cinta tadi sudah kasih beberapa tip ya. This is time for you all ya, untuk berkontemplasi. Ini yang hilang dalam ruang kehidupan anak-anak sekarang, berkontemplasi gitu ya. Nah ini penting sekali. Jadi bagaimana kita bisa mengeksplor the inner power kita ini sekarang. Ya. Sekarang ini kan cuma outer power aja yang diandalkan. Padahal ada kekuatan lebih dahsyat, the inner power. Itu yang harus digali. Ya. Dan hal itu yang selalu coba saya gali gitu. Saya relatif nggak bisa apa-apa, tapi waktu disuruh bikin film jadi, jadi. Saya disuruh bikin detik, jadi. Jadi why? Apa saya orang hebat? Bukan. Gitu. Tapi saya selalu berbicara dalam diam. Ya. Saya melihat dalam kegelapan, gitu kan. Saya sendiri dalam keramaian. Hal seperti itu yang sebenarnya hilang dari ruang yang namanya ruang kontemplasi, di mana teman-teman semuanya serba fisikal. Gitu. Nah, pada saat lockdown ini, your mind have to reach, ya kan, lebih jauh lagi di luar rumah, gitu kan. Ya kita bisa mengembara ke seluruh dunia, tapi fisik kita tinggal di rumah. That is creativity. Maksud saya udahlah nggak usah ngeluh-ngeluh terlalu banyak gitu ya. Masih banyak yang lebih menderita dari kita. Kita lihat perjuangan Mother Teresa dengan orang-orang miskinnya. Kalau kita ikuti dari dulu ya, there are so many people yang more suffering than us, gitu kan. Percaya deh, di Afrika itu luar biasa. Saya sering ke Afrika ya. Bagaimana orang-orang di sana sangat hidup dengan susah. Kita jauh dengan beruntung. Jadi baru dapat virus corona gini aja udah kayaknya kayak jadi lembek semua. No, gitu ya. kita harus tetap cirap gitu kan, dan harus maju. Iya dong, gitulah olah ya. Jadi malah kayak tukang jual obat ini. Enggak lah, Mas Eros. Kira gitu. Kita bisa dapat sih poinnya. Nah tadi Mas Eros, nanti kan kita juga bakal nyanyi bareng-bareng nih lagunya Mas Eros. Nah nanti juga ada Fadia dari vokal bandnya Bumon ya di sini. Kita bakal nyanyi bareng-bareng di sini. Terus juga Mbak Frida nanti masih semangat kan untuk nyanyi bareng sama kita ya? Itu urusan Frida itu. Itu urusan Frida. Ya udah oke. Nah berarti juga nanti kita juga harus bareng kita di sini. Nah tapi sebelum mungkin kita akan nyanyi-nyanyi bareng gitu ya untuk menjadi penutup yang bisa menyemangati kita semua usai Zoom conference ini, mau ada pertanyaan juga nih tadi yang masuk, katanya pertanyaannya dari WhatsApp kepada Pak Dubes. Ini dari IDN Australia, apa ada Pak yang bisa kita contoh dari penanganan pandemik ini di Australia untuk diterapkan di Indonesia gitu? Baik, terima kasih Bu Ola. Kalau kita lihat ke belakang sejak bulan Maret ketika pemerintah Australia melakukan lockdown, kita bisa melihat bahwa sistem itu berjalan dengan baik. Hampir dikatakan seluruh anggota masyarakat mematuhinya. Semua orang betul-betul observe protokol yang ditetapkan oleh pemerintah Australia. Apakah dalam bekerja, apakah dalam berbelanja, apakah ketika berdiam di rumah. Dan itu menurut saya merupakan salah satu kunci sukses dari Australia dalam mengatasi pandemik ini. Kalau kita lihat sekarang kurvanya kan sudah flat. Bahkan bisa dikatakan kemarin itu di Canberra, di ACT area, ada satu periode di mana kita betul-betul sudah tidak ada kasus lagi.
yang terinfeksi sudah sembuh dan tidak ada orang yang terinfeksi baru. Tapi saya ingin katakan bahwa itu juga telah diterapkan di Indonesia. Dan saya juga ingin katakan bahwa istilahnya apa ya, no single size fits all. Bahwa apa yang diterapkan di Australia bukan serta-merta. Jika diterapkan di Indonesia, langsung bisa membuat kita berhasil. Ya. Saya kira kita punya suatu atmosfer sosial yang berbeda. Kita punya suatu kehidupan tatanan masyarakat yang mungkin berbeda, budaya berbeda. Tapi memang ada sesuatu yang memang sifatnya dalam tanda petik nih, faktual nih. Kalau kita nggak rajin cuci tangan, kita bisa menjadi salah satu sumber penyebaran virus tersebut. Kalau kita tidak ikut secara disiplin juga play our part untuk misalnya melakukan social distancing dengan disiplin yang tinggi, kita bisa menjadi liability instead of kita menjadi aset. Tapi again, untuk bisa menerapkan apa yang dilakukan Australia sepenuhnya di Indonesia, saya kira itu juga saya katakan belum tentu bisa kita terapkan sepenuhnya. Sekali lagi karena situasi kita berbeda, penduduk kita jauh lebih besar dari Australia. Australia sekitar 20-an juta, kita 260-an juta. Saya kira yang harus masyarakat yang harus kita address sangat besar sekali. Tapi yang mungkin dan ini saya melihat juga mulai tampak spirit kebersamaan untuk mengatasi masalah tersebut antara masyarakat dan pemerintah. Saya kira itu yang bisa kita contoh dan itu menjadi salah satu kunci dari keberhasilan Australia dalam menangani isu ini. Dan saya lihat spirit itu juga semakin berkembang di Indonesia. Mudah-mudahan melalui kebersamaan ini kita bisa mengatasi situasi yang sulit seperti yang pernah dilantunkan dalam album Mas Eros ketika saya masih SMA. Badai ini pasti akan berlalu. Ya, betul ya. Itu lagu memorable banget dan sangat relate dengan kondisi saat ini ya, bahwa badai pasti berlalu. Oke, baik tadi yang mengutuk pokoknya apapun itu, yang penting kita bisa sama-sama memberikan kontribusi yang positif ya untuk di kondisi saat ini ya Pak Dubes ya. Nah, tapi ada pertanyaan juga nih dari salah satu penanya, apa yang bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi seorang artis atau penyanyi di masa wabah sekarang ini? Nah, mungkin bisa dijawab nih sama Mbak Frida dan juga Cinta. Tapi boleh Mbak Frida dulu jawab nih, apa yang bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi seorang artis atau penyanyi di masa pandemi ini? Kalau aku sih kepikirannya jangan sesuatu yang kayak tadi Cinta bilang ya, seperti productivity contest gitu ya, kira-kira gitu. Terus kalau dari Mbak Frida apa? Mbak Frida kayaknya masih di mute ya? Di mute, Mbak? Iya, oke. Oh, oke, sorry. Gak apa-apa. Gaptek juga nih. Ketularan Mas Eros. Mas Eros guru saya, jadi saya ngikutin guru saya. Anyway, jadi sebetulnya banyak sekali ya inspirasi yang didapatkan dari badai corona ini, membuat kita yang selama ini kalau menghibur audiens kan kita biasanya tatap muka ya. Sekarang kita bagaimana kita bisa tetap menghibur dan message yang ingin kita sampaikan kepada audiens juga tetap nyampe dan kita bahkan berharap lebih mengena di hati para pendengar ataupun pemirsa melalui platform-platform yang tersedia, kita tetap bisa menghibur banyak orang dan memberikan semangat untuk tetap menjalani hidup ini, jangan pernah putus asa, karena dengan optimisme kita bisa sama-sama untuk terus menghadapi ujian seberat apapun dan yakin bahwa kita bersama-sama tidak sendirian dan juga dengan kebersamaan ini bisa menguatkan dan banyak memberikan inspirasi-inspirasi dan juga hal-hal baru yang sebelumnya kita nggak terpikirkan ya seperti
gimana kita bisa bikin konser amal ataupun konser tanpa harus bertemu muka, memanfaatkan teknologi yang ada dan dengan segala keterbatasan kita tetap bisa merasa dekat. Itu buat saya luar biasa banget ya. Mungkin kita dulu nggak pernah kepikiran gitu akan seperti ini, dan ternyata kita bisa loh gitu. Selama kita bersama kita pasti bisa gitu. Jadi ya dengan cara menghibur pun itu sebetulnya juga sudah bagian dari charity yang ingin kita share kepada semua orang, supaya semua orang tetap membangun optimisme, dan ini nggak bisa sendirian, kita harus sama-sama gitu loh, dengan harapan kita tetap bisa live our life dengan positif dan terus menatap ke depan, dan insya Allah umur kita juga jadi bisa lebih panjang, dan Allah pun pasti akan lebih memberkahi hidup kita kalau kita terus mensyukuri apapun, seberat apapun kondisi yang kita alami sekarang. Oke, thank you, Bu Frida. Iya. Aku takut kayak agak delay, maksudnya kayak agak patah-patah gitu. Enggak delay, tapi kita sedang meresapi tiap kata yang Mbak Frida katakan gitu ya. Thank you. Berarti ya, insya Allah ya kita sama-sama semua di sini juga diberikan kesehatan, kesempatan dan juga ketenangan untuk sama-sama melewati semua ini ya. Nah, boleh lanjut lagi mungkin berkaitan dengan pertanyaan yang tadi gitu, apa yang bisa mungkin teman-teman as public figure lakukan gitu di tengah pandemi ini? Ya pasti banyak sih sebenarnya, tapi kalau punya cinta apa? You know what, surprisingly, emang di masa seperti sekarang agak susah ya, karena sebagai orang di dunia entertainment yang bikin job ini sangat rewarding itu untuk bisa ketemu fans kita langsung, untuk bisa perform di hadapan banyak orang, because you feed off of that energy. So yang pasti sekarang kita lebih limited karena kita harus cari cara-cara inovatif lewat social media, lewat platform seperti YouTube atau lewat Zoom seperti sekarang, untuk tetap bisa kreatif tapi juga menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Kalau buat aku cari inspirasi aku tetap lewat fans aku. And I'm very analytical. I'm just a very analytical person. Jadi aku melakukan sebuah bisa bilang case study di mana aku live di social media aku, dan aku ngajak beberapa fans aku setiap minggu live bersama aku, dan yang aku tanya ke mereka, laki-laki dan perempuan, tapi lebih banyak perempuan because I have more female fans. Aku tanya ke mereka, apa mimpi yang ingin kalian capai di saat pandemik ini dan juga setelah pandemik ini. Dan dari case study yang aku lakuin, aku sering nemu bahwa banyak dari mereka hanya jawab, oh aku misalnya ingin terus menjaga toko keluarga aku, atau aku ingin ngejaga anak. And to me that's totally fine. Aku pernah bilang dalam salah satu episode YouTube aku bahwa apalagi untuk perempuan, kalau mimpi kalian untuk ngejaga keluarga, menjadi ibu, menjadi istri, that is amazing. Itu pekerjaan, bisa bilang that's a very rewarding job, sangat mulia juga. Tapi aku juga ingin perempuan Indonesia sadar bahwa mereka bisa jadi apapun. Mereka bisa jadi CEO, jadi insinyur, jadi dokter, jadi artis, jadi whatever they set their minds to. Don't limit yourself. Dan makanya goal aku di saat pandemi ini, aku terinspirasi oleh jawaban mereka, dan sekarang yang ingin aku lakuin, apa yang bisa aku lakuin agar terus menginspirasi wanita Indonesia untuk tahu bahwa mereka bisa melakukan apa aja yang mereka inginkan selama itu positif. Bagaimana mereka bisa dream bigger dan tahu bahwa mereka punya banyak options. And also through my digital platform, how can I teach them that gender equality does exist? Kita seharusnya di tahun 2020 udah jangan stuck lagi di set gender roles yang udah diberi oleh ke kita bertahun-tahun yang lalu. And there's nothing wrong if you believe in traditional values. Aku sama sekali nggak bilang this is wrong, this is right. But I just want them to know that they have an option. So if you want to be, a big boss, or you want to be president, you can do that. But if you also want to be, taking care of your husband, your children, that's also such a fantastic dream. And, anything you choose is fine, but know you have options. Don't limit yourself, gitu. So, inspirasiku fans aku, dan aku lakuin itu
lewat social media yang aku punya. Jadi kayak spread positivity ya buat teman-teman juga di sini untuk whatever you're doing right now, it's a fantastic thing ya. Kalau tadi Yeah. Vicky Jacin. Yeah. Jadi kayak don't limit yourself, jangan kayak terpaku juga, apalagi di saat pandemi seperti ini tuh kita punya banyak waktu untuk sebetulnya mengenali diri kita sendiri seperti apa Yeah. gitu dan apa yang sebetulnya bisa belajar membantu kita. skill baru juga. Ya, belajar skill baru, menemukan passion. You know, there are so many things you can do. Dan seperti Om Eros tadi bilang, it's time to really contemplate what you want in life, what's working for you, what isn't, who you are, all that. Oke, Cinta, thank you. Nah, mungkin di sini juga bisa minta tadi, aku dapat info nih ada Mbak Fadia di sini ya, Mbak Fadia Mardin udah gabung sama kita ternyata dari tadi during the whole conference. Hai Mbak Fadia, mau sapa dulu juga dong. Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang ya di Jakarta ya. Udah ya? Udah siang. Sore juga yang di Melbourne. How are you all? Thank you. We are all good. Thank you for inviting me in this session. Yeah. Pertama-tama sih aku sebenarnya punya pertanyaan untuk Pak Dubes kita, Pak Kris, mengenai tadi aku udah type juga sebenarnya di chat mengenai apa kira-kira yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia dalam bidang mental health, karena kebetulan saya tenaga pendidik di Australia, untuk menghadapi pandemik ini, karena dampaknya kan langsung ke masyarakat ya. Jadi menurut saya itu amat sangat penting juga diperhatikan apabila kita ingin membangun mentalitas sebuah bangsa yang kuat ke depannya. Apa kira-kira yang sudah dilakukan pemerintah dan apa kira-kira yang menurut Pak Dubes yang bisa kita bantu dari sini selain dari semua yang sudah kita lakukan sebisa mungkin dari semua yang saudara-saudara kita yang ada di Australia pada khususnya. Itu Pak. Terima kasih. Thank you Mola. Thank you Mbak Fadia. Nah Mbak Fadia ini ex-vokalis Bunglon yang pada zamannya itu sangat terkenal Mbak. Aku tadi sampai search semua lagu-lagunya keren banget. Nah jadi Pak Dubes harus jawab pertanyaan Mbak Fadia ini sebaik mungkin. About mental health Pak, apa yang sudah dilakukan oleh government? Baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa penanganan masalah COVID ini secara nasional dilakukan oleh BNPB dan dalam organisasi tersebut telah dibentuk suatu task force yang antara lain juga tidak hanya menangani virusnya itu sendiri, tapi juga ada aspek penanganan masalah sosial, penanganan masalah ekonominya. Sebagaimana kita ketahui pemerintah kan juga menyediakan insentif ekonomi yang cukup tinggi. Kemudian ada aspek security juga. Dan tentunya juga ada aspek yang tadi Ibu katakan terkait dengan penanganan kondisi mental masyarakat di tengah pandemik ini. Dan kalau saya tidak salah, beberapa waktu yang lalu Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan satu webinar yang secara spesifik terkait dengan penanganan masalah mental masyarakat amidst this global pandemic. Ya, saya kira masalahnya memang kompleks. Saya sepakat betul. Tapi dalam kondisi seperti ini kan tentunya ada beberapa prioritas yang ditetapkan. Mana nih yang paling urgent dulu nih ditangani? Penyebarannya, pengobatannya, penanganan pencegahannya, dan sebagainya. Tapi saya sebagaimana saya ketahui dan sudah dilakukan oleh BNPB, aspek penanganan mental itu juga telah menjadi salah satu perhatian dari pemerintah. Nah, terkait dengan apa yang bisa kita lakukan sebagai ITN, istilahnya apa, diaspora Indonesia yang ada di Australia ini, saya selalu senang sekali nih kalau berinteraksi dengan teman-teman diaspora Indonesia. Pertama tentunya, mari kita sebarkan dulu hal yang paling mudah. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Frida, Bu Cinta Lora, Pak Eros juga
mari kita bersama-sama sebarkan energi positif. Ya kan? Karena dengan energi positif itulah saya yakin itu akan jadi pendorong yang sangat besar terkait dengan munculnya gagasan dan aksi-aksi yang positif juga. Yang saya yakin bisa kita lakukan bersama untuk membantu masyarakat yang ada di Indonesia. Dan itu sebetulnya kita tidak perlu berpikir yang muluk-muluk. Seperti mari kita dukung apa yang dilakukan oleh Pak Eros ini melalui program ulurkan tangan. Nggak usah muluk-muluk. Ini Pak Eros sudah menyediakan platformnya. Mari kita dukung bersama. Dan saya yakin apa yang sudah platform yang sudah disediakan oleh Pak Eros Jarot ini nantinya pasti akan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman diaspora Indonesia bahwa seluruh perwakilan Republik Indonesia yang ada di Australia senantiasa hadir untuk Anda. Kita buka hotline, tapi alhamdulillah, dan ini patut kita syukuri juga, bahwa saya selalu cek dengan teman-teman di perwakilan bahwa kondisi kita rata-rata semuanya dalam keadaan baik. Ada kemarin saudara kita yang kena juga di Canberra, dan meskipun sudah ditangani dengan baik oleh otoritas setempat, tapi apa yang membuat dia cepat sembuh? Nah, ini terkait juga dengan masalah penanganan mental. Dia mengatakan bahwa dia merasa cepat sembuh karena dia mendapatkan perhatian dari sahabat-sahabat Indonesia dia, dari perwakilan Republik Indonesia. Dalam bentuk hal yang simpel, kita kirimin dia minuman jahe, empon-empon loh ya. Itu efeknya besar sekali. Benar bahwa secara medis yang menangani pemerintah Australia, tapi dia mengatakan bahwa perhatian yang diberikan oleh sahabat-sahabat Indonesia, termasuk perwakilan Republik Indonesia yang ada di Australia, itu yang telah mempercepat kesembuhan dia. Dan sekali lagi, Ibu, kalau boleh, kita nggak usah berpikir panjang, mari kita perkuat kebersamaan kita, menangani masalah ini, dan hal yang paling konkret adalah saat ini, mari kita dukung platform yang memang telah disediakan oleh Mas Eros. Terima kasih. Terima kasih banyak atas jawabannya.